berkebun dan bertani ada, cuma yang paling menonjol itu di sini itu dulu itu sentral pembuatan tikar mendung. Yang tadi menonjol itu. Sama ibu-ibu kena iya weng mun pami anu. Insya Allah untuk warga masyarakat di KRT 02 KRT 02 ini sering terlupakan dari sentuhan pembangunan. Kira-kira kalau di Ciberem ini kondisinya Pengolahan limbah sih. di dekat itu kapan itu kan? Kita sekarang lagi ada di Marga Bakti Ciberem, perbatasan Kota Tasik dan Kabupaten Tasik. Kebetulan ujung timur ya, ujung timur. Nggak tahu nih, saya nggak ngerti nih. Ada ikan, ada banyak beberapa tumbuhan, atau mungkin bapak caleg, bukan bapak, kayak masih anak muda deh, calegnya itu masih muda, nggak tahu hobi tanaman atau apa, kita nggak ngerti, kita tanya-tanya. Nah ini dia, kan masih muda kan tuh, bujang atau udah nikah itu? Udah nikah. Profesinya sebagai seorang guru di Ciberem, SMK, sekolah menjadi komedian. Sekolah menengah kejuruan. Ayo teh, maksudnya tanaman-tanaman itu nanti teh bisa tuh mak. Ini mah hanya untuk mengisi waktu orang tua lah. Mengisi waktu orang tua. Iya. Wah, dinas di Lebet mah. Ada. Ini. Jadi kalau bisa dibilang, kalau ini biasanya ya, kalau di negara itu perbatasan dengan negara lain, daerah-daerah yang biasanya berperbatasan, biasanya ya, nggak tahu nih, kadang-kadang memang sering terlupakan dari sentuhan pembangunan. Kira-kira kalau di Ciberem ini kondisinya gimana? Alhamdulillah untuk perbatasan, khususnya perbatasan timur, untuk segi pembangunan ini sudah mulai merata ya kan? Sudah mulai merata. Ya, mulai merata dari pembangunan irigasi dan sebagainya. Alhamdulillah di sini itu sudah dikatakan samalah dengan kecamatan-kecamatan lain. Oh gitu ya. Kalau di sini core-nya, unggulannya apa sih? Terus satu unggulannya itu bisa, apakah mata pencarian utama di wilayah sini apa mata pencarian utama masyarakat? Untuk sekarang itu kan, kalau berbicara dulu itu mata pencarian di sini itu membuat tikar. Tapi karena emang ya dari Mendong. Iya, dari Mendong, karena betul. emang sekarang udah jarang, cuma ada beberapa yang nanti dibawa ke sana untuk melihat kan. Nah, itu kan potensi lama yang bisa digali kembali, tapi dengan pengemasan yang secara modern di zaman sekarang. Oh gitu. Iya. Tapi untuk mata pencarian sekarang mah mungkin kebanyakan di sini ya ada yang pegawai, ada petani juga. Ada petani juga, ya. Kalau tahu sejarah di sekitar sini, sejarah zaman dulunya memang masyarakatnya berkebun atau bertani sawah? Kalau lihat dari sejarah, berkebun dan bertani ada, cuma yang paling menonjol itu di sini itu dulu itu sentral pembuatan tikar mendung. Yang tadi menonjol itu ya. Tapi sekarang sudah mulai tergerus oleh zaman. Agak berkurang, cuma emang untuk sekarang itu ada rencana untuk meningkatkan kembali di bidang itu, tapi dikemas dengan secara modern lah. Secara modern ya. Kurnia sendiri mencalonkan legislatif itu karena apa nih kira-kira? Kalau saya pribadi itu mungkin dorongan lebih kepada kegiatan saya sehari-hari kan.
seorang tenaga pendidik. Oh, Jadi lebih emang ke- ingin meningkatkan tingkat Kualitas pendidikan. pendidikan, lebih Iya. ke arah sana sih sebenarnya. Iya betul, iya lebih concern ke pendidikan. Iya. Jadi berarti nanti di komisinya mungkin ke arah sana ya, Iya. ke arah yang masih pendidikan ya. pendidikan. Tapi memang unsur ya sebetulnya daerah-daerah pinggiran kota itu seharusnya jadi penopang kota sih ya. Iya. Artinya kan kebutuhan masyarakat kota itu seharusnya bisa dipenuhi oleh masyarakat di sekitarnya. Apa itu buah-buahan, apa itu mungkin industri kecil menengah, kebutuhan harian masyarakat kota itu kan kebanyakan kan dari luar. Kayak gurame aja saya dengar katanya dari Jawa sekarang banyak. Ya, Ya kan padahal dulu gurame jagonya Tasik gitu loh. Padahal kebutuhan di sini juga dulu ada gurame di sini, salah satu peternakan gurame paling besar dan dikatakan juga maju lah. Oke. Tolak ukurnya kan dari mana-mana semua pasti ngambilnya dari sini kan. Cuma karena emang sekarang mungkin gimana saya kurang tahu sih karena segi pertanian sekarang itu kebanyakan kita itu lebih kepada di sini masyarakat ke ikan lele sekarang mungkin. Karena padahal permintaan gurame luar biasa. Iya. Luar biasa dengan harganya juga cukup mahal gitu karena daerah-daerah lain di Priangan itu agak sulit untuk mengembangbiakan atau membudidayakan ikan gurame karena ikan gurame terkenalnya yang tidak bau tanah lah, ya pengembang segala macam ya di kota Tasik gitu kan, di daerah Tasik antara kota dan kabupaten lah ya. Ya mudah-mudahan ke depan sudah harus bisa dikembangkan ulang gitu loh karena kebutuhan akan gurame juga saya rasa dengan munculnya wisata muncul restoran pasti kebutuhan buat makanan Sunda kan banyak ya gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa tuh lah, mudah-mudahan doain mudah-mudahan jadi calegnya jadi atuh gitu kan. Yang penting Hanura harus pecah telur gitu kan supaya ada yang menjaga. Sebetulnya yang harus diinformasikan kepada teman-teman warga di sini adalah bahwa pembangunan itu memang merata, tapi akan lebih ada keberpihakan dan aman pengamanan di wilayah ketika misalnya di wilayah itu ada anggota DPR-nya. Jadi punten, saya bukan suujon karena saya pernah sebagai pejabat, saya mengalami betul proses pengalihan arah kebijakan pembangunan. Kadang-kadang setelah dari musrembang dari desa, kecamatan, kabupaten, boleh dicek. Selalu di desa itu jadi akhirnya tiba-tiba yang tadinya udah ada hilang semua segala macam. Nah itu biasanya ada oknum-oknum dari teman-teman dewan yang mengalihkan itu. Nah fungsi daripada adanya dewan-dewan di beberapa daerah itu jadi bisa menjaga beberapa renja-renja OPD perangkat daerah supaya tetap di situ gitu. Bahkan bisa mengusulkan juga segala macam kan ada aspirasi segala macam agar pembangunan tertentu bisa masukin itu. Gitu, mudah-mudahan lah. Amin. Bisa jadi pengarah. Ayo kita berenang. Kumaha Kang Kurnia teh di dieu teh? Alhamdulillah hirupnya alamin jadi tinggal di sini ini dalam keadaan warga di sini asli dengan persahabatan persaudaraan di lingkungan kampung Nangga Urip ini. Alhamdulillah solusinya baik-baik aja. Dalam itu Pak Kurnia dia mencapai pendidikannya sampai sekolah, namun dia alhamdulillah tidak lupa daratan untuk berkomunikasi, bergaul dan bermasyarakat di lingkungan warga KRW 0 di sini di KRW 02. Nah dalam arti dia udah lebih dewasa masalahnya gitu. Tapi maaf tapi dalam arti saya berbicara ini dengan apa adanya, yang tidak direncanakan, yang tidak disusun dan tidak diberi tag atau apa-apa. Ini cuma ada pengertian lingkungan aja yang kelihatan sehari-harinya. Nah itulah. Apalagi yang pengertiannya. Ya selain apa yang tadi sudah diceritakan dengan kegiatan kepemudaannya bagaimana tuh si Akang Kurnia di sini? Ya dalam arti di lingkungan kepemudaannya, kerukunannya ini alhamdulillah bersolusi baik-baik aja Pak. Tidak ada permasalahan,
bahkan ini perkembangan pemuda yang ada di sini. Mungkin ada yang dikatakan kakak, ada dikatakan adik ya di masa-masa usianya. Tapi alhamdulillah dia bisa mempersatukan dan menyatukan. Itu mas Caang. Kita di dia tuh. Neneng kan, neneng. Tengah mau di sini. Oh. Itu dak yang memperlek. 1, 2, 3. Ibu biasanya panggil lagi nggak mau naik bu. Namanya menengah pengawasan. Terus gantos kostum pengawasan eta. Kalau sampai hitan terus buat kamari di muda. Oh di udah. Ahon udah tilu, paitrengan di masjid dijamin. 2, 3. Siap. Selalu itu berapa kali pengawasannya? Pengaruh betani tiap dinten ayah pami di rumah wangi Rebus, Kemis, Jumaah, wangi Jumaah, wangi Minggu di dia. Di tiap dinten ngawas seperti itu. Ya weh ya. Oh masih ada dinten. Bentar ya. Ayo mau iya ngawasan. Sama ibu-ibu kena iya weh mun pami anu ngayana. Ayah Pak Ustaz orang itu teh orang Salopa nikah orang memakan. Pas ayah dari Itu Pak. Nah, kira-kira warga sini untuk dukungannya bagaimana nih? Insya Allah untuk warga masyarakat di KRT 02 ini alhamdulillah berpartisipasi Pak. Apa yang dilaksanakan, apa yang direncanakan, apapun kegiatan-kegiatan yang tidak tak terduga dilaksanakan, insya Allah masyarakat warga ikut peran Pak.